Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada sore hari ini membahas mengenai asma atau salah satu penyakit paru yang mungkin sering sekali kita jumpai, bahkan mungkin di antara kita ada yang mengalami penyakit ini ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, asma itu sendiri adalah kelainan pada paru-paru ataupun pada saluran nafas sebelum paru-paru yang disebabkan akibat peradangan kronik atau peradangan yang berlangsung lama ya pada saluran nafas, yang dimana dia terjadi penyempitan dari saluran nafas tersebut atau cabang bronkusnya ya, sehingga menyebabkan gejala yang berulang seperti sesak, suaranya mengi, dada berat, dan batuk pada malam atau dini hari. Nah, biasanya memang yang sering kali dirasakan atau yang biasa mungkin sering dijumpai adalah keluhan sesak nafasnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya bahwa penyakit asma ini belum diketahui penyebabnya ya, karena beberapa peneliti itu juga sementara akibat peradangan kronik pada saluran nafas tersebut. Kalau kita lihat pada gambar ini, kalau cabang saluran nafas itu normalnya ini lebar ya dia. Kalau kita ibaratkan pipa air itu lubangnya nggak ada hambatan sama sekali. Kalau pada asma dia menyempit, tebal dindingnya. Ini disebut sebagai peradangan tadi. Akibatnya ya adanya sumbatan pada saluran nafas tersebut sehingga terasa sesak. Terus produksi dari cairan lendir dahaknya itu juga banyak sehingga makin sempit dari saluran nafas tersebut. Nah, biasanya asma ini menyerang pada awal-awal kehidupan atau anak-anak dan dewasa muda. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya asma itu ada 4 secara garis besar, yaitu yang pertama kecenderungan bakat alergi atau kita dari sisi medis menyebutnya sebagai atopi. Atopi itu kalau digambarkan misalnya gini, ada orang tua yang memiliki asma, nah anaknya mungkin bisa menderita asma seperti itu, atau biduran atau liman kalau orang Banjar bilang ya, mungkin bapak-bapak ada yang orang Banjar liman, nah itu juga bisa disebut sebagai atopi, riwayat atopi. Nah itu juga bisa sebagai bentuk dari reaksi alergi. Kemudian yang ketiga, sering bersin-bersin kalau pagi hari, itu termasuk juga salah satu gejala atopi. Seperti itu bakat alergi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua, ini tadi orang tua ya, genetik. Jadi memang asma ini paling sering adalah faktor penyebabnya adalah dari genetik, orang tua atau kakek seperti itu yang memiliki asma itu bisa diturunkan. Kemudian yang ketiga, infeksi saluran nafas selama kita kecil. Mungkin kita dulu waktu kecil sering berobat batuk pilek yang berkepanjangan, itu lama-kelamaan akibatnya dia menyebabkan peradangan kronis pada saluran nafasnya sehingga bisa menjadi asma suatu saat. Jadi asma bisa diturunkan tapi bisa juga didapat ya pada dewasa muda atau pada saat dia menginjak dewasa dia mengalami asma seperti itu. Dan yang keempat, ini termasuk asma yang didapat juga, yaitu kontak dengan beberapa alergen. Contohnya misalnya infeksi virus, ataupun misalnya kayak bekerja di tempat pabrik asbes, atau misalnya bekerja di tempat tambang batu bara. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya asma seperti itu.
Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi asma itu dapat mengenai semua umur ya. Lebih sering pada usia anak dan dewasa muda. Ini kalau dilihat pada asma itu saluran nafasnya peradangan ya. Terjadi peradangan menebal dindingnya, kemudian cairan dahaknya banyak produksinya sehingga lubang saluran nafasnya semakin sempit seperti itu. Nah dok, asma itu bisa sembuh nggak sih dok? Nah asma seperti yang kita ketahui, asma tidak dapat sembuh, namun bisa dikendalikan atau terkontrol istilahnya, sehingga kita atau penderita asma itu bisa hidup normal, bebas dari serangan asmanya. Seperti itu. Nah, gejala asma itu secara garis besar ada 5 ya. Batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi mengi, terus ada riwayat alergi, misalnya alergi makanan atau alergi obat. Nah, itu bisa juga termasuk dari gejala, dan harus ada riwayat di keluarga, riwayat atopi ya, tidak harus riwayat asma. Riwayat atopi di keluarga itu termasuk gejala. Nah, mungkin kita sering hanya tahunya gejala asma itu hanya sesak ya. Sesak napas atau napasnya berbunyi mengi. Gitu ya. Itu merupakan gejala yang mungkin sering kita temui. Tapi batuk pun bisa merupakan sebuah asma, apalagi kalau batuknya berulang. Batuknya berulang, sudah berobat ke sana kemari, berobat dokter, obat herbal, tapi juga nggak sembuh-sembuh, hilang timbul, ada waktu-waktu tertentu. Nah, harus diwaspadai sebagai asma, apalagi ada riwayat alergi dan ada riwayat asma di keluarga, seperti itu. Nih tadi gejalanya khas ya, punya ciri khas, ada faktor pencetusnya. Misalnya pada malam hari atau pagi hari pada saat cuaca dingin atau pada saat bersih-bersih rumah. Nah, baru dia timbul gejala-gejala tadi, batuk, sesak atau nafasnya mengi. Nah, bisa jadi itu sebagai asma. Berulang atau hilang timbul. Jadi nggak terus-terusan ya. Beda kalau misalnya COVID misalnya, itu kan sesaknya kalau misalnya sudah sesak berkepanjangan, tidak ada episode di mana dia bebas dari sesaknya. Kalau asma dia bisa hilang sendiri tanpa dikasih obat pun bisa hilang. Kemudian biasanya akan memburuk pada malam hari, itu tadi ya. Kemudian dapat reda spontan dengan atau tanpa pengobatan. Jadi nggak diobatin pun bisa sembuh asma, bisa hilang ya gejalanya seperti itu. Nah, pada anak dok kurang lebih sama untuk gejala asma pada anak ya. Batuk, sesak, napasnya mengi, atau kadang ada beberapa anak yang mungkin dia belum bisa ngomong atau belum bisa ada refleks batuk. Biasanya dia seperti memegangi dadanya, kayak dada rasa berat gitu. Kalau kita lihat juga nafasnya berat sekali, napasnya sampai dalam seperti itu. Dan kalau didengarkan itu biasanya nafasnya bunyinya mengi, atau mungkin kalau ditempelkan di dada si anak juga terdengar ya. Menginya itu pada saat mengeluarkan nafas. Kalau dihembus dia tidak terdengar suara tambahan. Begitu dia buang nafasnya ada suara kayak nafasnya lebih manjang gitu. Kalau kita kan normalnya sama perbandingannya ya, antara tarik nafas dan hembus nafas tuh sama. Pada asma dia pada saat menghembuskan nafasnya dia lebih panjang dan bisa ditambah ada suara tambahan mengi tadi, ni gitu. Ni. Kemudian kalau misalnya asmanya berat, terutama pada anak-anak, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke UGD atau emergensi untuk dapat pengobatan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya dia tidak segera membaik. Nah, ini dia tadi. Jadi asma itu ada faktor pencetusnya, di mana faktor pencetus asma ini itu yang memicu timbulnya serangan asma tadi, entah batuk, sesak, ataupun dada terasa berat atau mengi. Nah, itu ada pencetusnya biasanya. Dan tiap individu tidak sama. Jadi tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang pada bahan alergen tertentu, atau mungkin ada yang tidak terhadap alergen tersebut, tapi dia alergi sama bahan yang lain. Ini contohnya beberapa, ada 13 ya. Yang pertama bulu binatang, misalnya bulu kucing atau bulu anjing seperti itu ya. Kemudian asap rokok. Nah, ini mungkin juga sering ya pemicunya, sebagai mungkin ada orang tua yang merokok terus kemudian mungkin walaupun sudah tidak merokok di depan anaknya yang asma, tapi masih menempel baunya atau asapnya di badan pada saat menggendong anak terus tiba-tiba sesak. Nah, itu bisa jadi sebagai pemicu juga. Asap rumah tangga, misalnya dapur gitu ya,
Kemudian debu di bantal maupun di kasur. Kemudian yang kelima, bau-bauan yang menusuk, apa misalnya contoh bau gas, tabung gas misalnya, atau bau bau masakan yang menusuk seperti itu ya. Kemudian yang keenam, ada obat semprot pembunuh serangga, itu juga termasuk. Ini yang ketujuh juga sering nih, pernah saya dapatkan pasien yang dia habis bermain ke taman bunga, diajak orang tuanya, tiba-tiba asmanya kambuh. Ternyata dia juga alergi sama sari bunganya, seperti itu tuh bisa. Dan perubahan cuaca, misalnya itu tadi ya, paling sering pada malam hari atau dini hari, di mana cuaca berubah ekstrim ya, dari hangat ke dingin. Nah, atau misalnya nih masih musim hujan seperti saat-saat ini, begitu mendung-mendung dikit langsung sesak. Nah, itu berarti pemicunya adalah perubahan cuaca. Kemudian yang kesembilan, ada kecapean, kelelahan. Misalnya aktivitas olahraga berlebihan, atau misalnya pada saat olahraga lari gitu terus dia sesak, memang ada riwayat asma. Nah, itu bisa juga sebagai pemicu. Stres juga bisa ya, psikologis, dari segi psikologis juga bisa sebagai pemicu. Nah, ini juga paling sering pada anak-anak nih, yang ke-11, sakit flu. Misalnya dia memang ada riwayat asma, kemudian eh, lagi ada tertular gitu ya, tertular batuk pilek dari saudaranya atau orang tuanya, tiba-tiba sesak. Bisa jadi sesaknya bukan karena perjalanan penyakit sakit flu atau batuknya atau infeksi paru-parunya, tapi memang dia ada riwayat asma seperti itu. Kemudian makan dan minuman tertentu, ini paling sering adalah bahan-bahan alergi seperti seafood, udang, kacang kedelai, telur, susu, terutama susu susu kedelai paling sering ya kalau saya temukan, sama minuman bersoda itu juga bisa sebagai pemicu dari asma. Dan yang terakhir, obat-obatan juga termasuk reaksi alergi berupa asma, itu bisa ya. Obat-obatan yang paling sering aspirin, antibiotik, dan steroid seperti itu. Nah, dok, bagaimana mencegah supaya asma tidak muncul? Ya, ini yang pertama, berhenti merokok. Mungkin misalnya di sini ada yang memiliki riwayat asma atau orang tuanya asma, ya sebaiknya berhenti merokok dari sekarang untuk mencegah kekambuhan asmanya. Kemudian hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, dan lain-lain ya. Kalau misalnya pernah saya juga dapatkan pasien, dia bekerja di salon kecantikan. Ya, dulu-dulu sebelum-sebelumnya tidak pernah memiliki keluhan sesak napas. Setelah setahun 2 tahun bekerja di salon tersebut, kok tiba-tiba sering sesak, dok, terutama pada saat bekerja. Ternyata dia alergi sama pewarna rambut atau misalnya semprotan rambut seperti itu. Nah, itu juga bisa. Jadi didapat ya setelah pajanan berulang, sering terpapar oleh zat tersebut, akhirnya dia menjadi asma tadi, peradangan kronis tadi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya memang alergi sama bulu hewan, sebaiknya jangan pelihara hewan-hewan yang memiliki resiko sebagai pencetus asma. Terus ini gunakan kasur dan bantal sintesis untuk mencegah penggunaan bahan-bahan yang dapat memicu, seperti yang kapuk gitu ya, yang bahannya kapuk, itu juga termasuk paling sering menyebabkan asma. Yang kelima, usahakan tidak memakai karpet. Nah, karpet ini kan bisa sebagai sarang debu juga ya, kalau kita jarang vakum juga bisa menjadi pemicu atau pencetus serangan asma. Ini yang keenam, tempat tidur jemur dan ditepuk-tepuk ya, supaya debu dan tungaunya tidak menempel di kasur, jadi bisa menghindari pencetus asma. Yang ketujuh, kalau misalnya ada ibu-ibu misalnya nih, kalau setiap kali bersih-bersih rumah asmanya kambuh, dok. Nah, sebaiknya pakai masker, karena juga debu bisa debu bisa menyebabkan asma juga. Terus kalau membersihkan rumah, sebaiknya pakai kain yang lembab atau agak basah ya, kain yang basah. Jadi debunya tidak berterbangan seperti itu. Terus yang kesembilan, penggunaan kipas angin, terutama yang seperti ini modelnya ya, sebaiknya sering-sering dibersihkan. Terus juga kalau pada anak, kalau kamarnya pakai kipas angin ini seperti ini, sebaiknya tidak diarahkan langsung ke badan si anak, sebaiknya diarahkan ke dinding, jadi cuma sekedar dapat dinginnya aja, tidak langsung ke badan. Karena kalau seperti ini nanti pas pagi hari atau tengah malam kan cuacanya berubah dingin juga tuh ya, jadi
bisa makin kambuh asmanya. Atau kalau saya biasanya suka memberi saran kalau misalnya penggunaan AC atau kipas angin seperti ini yang bisa di setel. Jadi misalnya setiap 3 jam kemudian atau nanti jam berapa dia akan mati otomatis. Jadi pagi hari nggak dingin banget gitu, seperti itu. Kemudian ini obat-obatan juga harus sering dikonsumsi secara rutin ya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Dan yang terakhir gizi, makanan yang cukup, dan olahraga. Itu juga bisa mengurangi kekambuhan dari asma tersebut. Oke, kita masuk ke pengobatan asma. Jadi asma seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Artinya kita kayak pakai baju. Jadi kalau baju ya nggak mungkin kita lepas kan. Jadi ya kita kalau misalnya menderita asma ya kita menyandang asma seumur hidup. Tapi bisa dikontrol. Jadi kita bisa hidup normal tanpa serangan asma. Caranya dengan pengobatan yang rutin. Nah, jadi ini sebaiknya kalau nanti memang ada anggota keluarga atau bapak-bapak ibu di sini ada yang menderita asma, sebaiknya rutin konsultasikan dengan dokter. Jadi nanti dokter akan menentukan klasifikasinya asma yang terkontrol, asma terkontrol sebagian, atau asma yang tidak terkontrol. Nanti obatnya juga berbeda, seperti itu. Kalau secara garis besar pengobatan asma itu ada dua ya, ada yang dihisap, inhalasi namanya, atau ada yang tablet, obat minum gitu. Jadi tergantung dari klasifikasi pasiennya tadi, seperti itu. Selain obat juga tentunya ya pemicunya harus kita hindari ya. Misalnya kita memang alergi debu, ya udah kalau misalnya bersih-bersih rumah pakai masker tadi sudah ya. Atau misalnya cuaca dingin, ya kalau misalnya memang naik motor misalnya ya terus sudah mendung-mendung dan kok takutnya ini hujannya lebat banget dok, biasanya kalau hujannya lebat saya kambuh asmanya, ya udah berhenti aja dulu berteduh seperti itu atau pakai jaket seperti itu ya supaya tidak kambuh asmanya. Nah, ya, seperti itu. Jadi pemicunya dicari, yang tahu pencetusnya siapa ya pasiennya sendiri, jadi harus dicari tahu. Kalau orang Jawa bilang nih ninteni, jadi dicari tahu penyebabnya apa terus dihindari, seperti itu. Nah, ini jenis obatnya tadi. Jadi ada dua. Ada yang disebut obat pelega atau pereda. Ini digunakan pada saat serangan asma. Jadi misalnya tiba-tiba kambuh asmanya. Obat ini baru dipakai seperti itu. Jadi hanya dipakai saat serangan saja. Kalau sudah reda asmanya atau sesaknya berkurang atau menginya berkurang, ya udah obatnya nggak digunakan lagi. Jadi bukan obat rutin ya, obat pelega, hanya sekedar meredakan serangan asmanya. Kemudian kalau misalnya justru kalau ini sering dipakai, artinya asmanya tidak terkontrol atau tidak terkendali, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan obat pengontrol atau pengendali. Nah, ini obat yang rutin diminum, sama seperti kencing manis, obat rutin minum setiap hari gitu ya. Walaupun tidak ada gejala ya tetap dikonsumsi. Sama seperti juga obat tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak diminum rutin ya otomatis penggunaan ini obat peredanya pasti akan lebih sering seperti itu. Jadi ini dikonsumsi untuk menekan reaksi peradangannya dan mencegah kekambuhan serangan asmanya. Jadi dua obatnya ya, ada obat pelega dan ada obat pengontrolnya. Seperti itu. Nah, ini juga keduanya ada yang pelega yang semprot atau yang hirup, ada yang tablet. Sama obat pengontrol juga seperti itu, ada yang hirup, inhalasi, ada juga yang tablet. Nanti tinggal penggunaannya tergantung dari dokter dan klasifikasi pasien tersebut. Nah, tapi berdasarkan rekomendasi dokter paru yang sudah lama sebenarnya adalah terapi asma itu yang dianjurkan berbentuk inhalasi atau yang hirup tadi ya. Karena ini langsung dia obatnya bekerja di saluran nafas. Kita hirup itu obatnya langsung bekerja di saluran nafas. Jadi pertama keuntungannya adalah reaksinya lebih cepat. Kemudian yang kedua efek sampingnya lebih ringan. Seperti itu. Beda kalau misalnya obat tablet atau obat minum, dia harus lewat lambung dulu, dicerna dulu, baru masuk ke pembuluh darah, baru dia ke paru-paru dia bekerja seperti itu. Jadi yang terbaru memang sangat dianjurkan penggunaan obat-obat yang hisap atau inhalasi. Tapi ini juga kembali ke kondisi pasiennya lagi, disesuaikan dengan kondisi pasiennya seperti apa, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang asma tidak terkendali atau terkontrol, sebaiknya konsultasikan ke dokter Anda.
Nah dok, saya punya anak memang punya asma. Terus gimana ya dok, pertolongan pertamanya kalau anak saya kambuh asmanya. Nah, jadi sebaiknya memang pertolongan pertama asma pada anak itu dilakukan oleh pasien yang sudah umurnya di atas 12 tahun. Atau dia sudah cukup bisa menggunakan pengobatannya. Atau keluarganya, orang tuanya yang sudah diajarkan seperti itu penggunaan obat-obatannya, terutama pereda ya, obat pereda yang dibutuhkan segera pada saat serangan seperti itu. Dan ini biasanya untuk obat pereda tadi bisa digunakan maksimal 2 kali ya. Kalau misalnya sudah digunakan 2 kali, disemprot, dihirup, ditunggu 15 menit kemudian tidak ada reaksi, kemudian dihirup lagi, masih nggak ada reaksi dok, segera bawa ke IGD atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan lagi kembali ke awal tadi bahwa asma ini tidak bisa sembuh namun bisa terkendali. Apa sih dok tanda-tandanya? Nah, biasanya kita pantaunya selama 4 minggu atau 1 bulan. Jadi kalau dalam 4 minggu terakhir tidak pernah terbangun malam hari, misalnya tiba-tiba sesak malam hari jam 2 pagi gitu bangun sesak. Nah, tidak pernah nih sama sekali dalam 4 minggu, atau gejala asmanya timbul kurang dari 2 kali dalam seminggu. Jadi ada sih dok, kemarin sempat sesak gitu, tapi seminggu paling cuma sekali. Nah, berarti masih belum ya, masih terkendali artinya. Atau yang ketiga, obat pereda itu saya sering kambuh asmanya dok, tapi kalau misalnya pakai obat pelega tadi baru sekali pakai udah hilang asmanya, terus nanti minggu depan lagi baru kambuh lagi ya, berarti kan belum ya, belum memenuhi syarat seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, aktivitasnya nggak terganggu karena asmanya, misalnya ya dia mau olahraga kah atau aktivitas fisik biasa harian itu nggak kambuh asmanya, itu berarti asmanya terkendali. Tapi kalau misalnya keempat ini salah satu ada, ya artinya masih belum terkendali asmanya seperti itu. Nah, apa sih dok bahayanya kalau kita nggak teratur ngontrol asma kita? Ya dampaknya terutama pada anak ya, yang paling sering itu ya dia pola tidurnya jadi terganggu, tumbuh kembangnya pun terganggu, aktivitas sehari-harinya terganggu. Kemudian kalau misalnya sering sesak kambuh kan otomatis nggak berangkat sekolah ya, jadi absensi sekolahnya terganggu juga. Kemudian ujung-ujungnya presentasi akademiknya menurun. Nah, oleh sebab itu terutama pada anak-anak sebaiknya memang kontrol rutin asma dengan teratur dan penggunaan obatnya yang benar. Seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup demikian presentasi saya terkait asma pada sore hari ini. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga.